Jadi yang ngedorong gue selama ini sampai di titik ini ya keluarga sih nomor satu. Soalnya kan kalau nggak ada gue kan nggak ada yang bisa ini kan bantu perekonomian keluarga gue. Jadi benar-benar kepala keluarga untuk sekarang ya gue. Selama 9 season ini yang gue rasain naik turun yang pasti stres, ngerasa diri gue nggak layak, udah pengen udahan. Cuman gue selalu dikasih kesempatan sama Terigo dan gue pengen buktiin itu sih. Gue kecil di Terigo, terus sekarang gue udah jadi kayak gini di Terigo. Jadi gue kayak berusaha mencoba jadi yang terbaik aja sih dari yang terbaik. Kan sebelumnya belum ada gue udah top 2 kan. Ya gue pengennya gue yang jadi top 1 gitu ketika ada gue. Gue pernah ngeraguin diri gue ke Kodelwin dan dia selalu support gue. Kayak, no lu tahu nggak, suatu saat lu bakal bantai-bantai orang dan lu bakal jadi line up pertama. Dan itu menurut gue support full banget sih. Makanya gue semangat sampai saat ini. Soal chemistry ya, yang pasti emang gue nggak tahu sih ini chemistry itu nyata atau enggak. Cuman emang di Terigo tuh cepet banget aja sih nyatunya. Walaupun ya hasilnya kadang tuh nggak memuaskan ya, cuman menurut gue sendiri emang cepet banget nyatunya. Yang gue rasain kayak gitu selama 9 season ini, kayak tahu aja. Kayak lagi apa ya, ngingetin sih. Kan kadang gue ngingetin anak-anak kan, yang dimana tingkah lakunya tuh masih kayak yang gue yang dulu gitu loh. Kadang masih mood-moodan, nggak jelas. Kita kan sebagai profesional nggak boleh lah kayak gitu. Lu tahu gak tadi ada gue yang di misalnya? Iya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kayak mood-moodan gitu. Cuman tahu kondisi sama situasinya aja. Itu aja sih. Kayak gue ngeliat kayak gue yang dulu. Cuman ya gue juga bisa ngasih tahu dengan pelan-pelan sih. Nggak bisa kayak gitu terus. Dan gue juga bakal ngasih tahu di mana ketika gue kayak gitu ternyata hasilnya gagal. Menurut gue emang harus ada yang ngomong sih guys, orang atau objektifnya ya. Depan-depan atau belakangnya, ya udah itu kayak udah apa sih, knowledge kalian lah. Siap itu panas. Tolong let's go. Osman, Angelica. Go go go. Mungkin kalau Nino tuh bagusnya fleksibilitas dia ya terhadap main role apapun. Awalnya mungkin dia emang fighter banget kayak hero poolnya limited pas dia pertama kali masuk Alter Ego, tapi dia orangnya tuh pengen berkembang terus. Jadinya dia selalu nge-push diri dia sendiri buat bisa hero ini, bisa hero itu, biar nanti dia di next season bisa lebih baik lagi gitu loh. Dan dia orangnya tuh rela berkorban demi tim sih, itu yang bagus. Karena dia tahu kita waktu itu kebutuhan EXP yang bisa main dengan playstyle tertentu, walaupun dia harus reset ulang dan mungkin bahkan nggak lolos trial, dia berani gitu loh. Cuman yang gue salutin dari Nino sih, yaitu dia punya mental lumayan baja gitu. Kayak mau dia dihujat berapa banyak orang nggak ngaruh ke dia gitu loh. Itu yang menurut gue perlu dimilikin pro player pada umumnya ya. Loyalitasnya luar biasa lah. Tapi yang lebih luar biasa lagi menurut gue sifat dia yang nggak pernah menyerah untuk ngejar impian dia sih. Itu menurut gue yang lebih hebat lagi. Jadi mungkin sama bertahun-tahun sampai pergantiannya roster, sampai tinggal dia doang yang dari line up lama, mungkin dia ada tekanan sendiri di mana dia tuh merasa dia harus bisa perform, dia harus bisa melewati apa yang sebelumnya pernah dilakukan, yang pernah di-achieve sama Alter Ego gitu sih. Awal gue pertama kali dateng ya ngeliat Nino, aduh mentalnya kuat banget sih menurut gue. Kayak mainnya tuh jadinya setiap kali turnamen tuh bawaannya tuh kayak hype banget, gak nyantai. Terus kadang juga takut-takutan. Akhirnya di season kedua bersama gue, akhirnya ya berbuah aja sih. Jadi emang kayak kerja keras, pressure yang dia dapetin dari gue, stres juga dari gue. Untungnya dia bisa handle sih. Jadinya ya makanya bisa jadi Nino yang sekarang sih menurut gue. Kalau udah bertiga segini mau kita makan di situ bawah dari itu. Jadi emang dia sendiri tuh bener-bener dengerin gue apa kayak tiap hari tuh harus ngapain gitu. Jadi makanya dia mungkin sekarang bisa kayak one of the best in Indonesia kan. Makanya menurut gue dia deserve banget.
gue selalu ingat juga gue datang ke Jakarta ini buat apa gitu. Jadi gue selalu keingat orang tua juga, gue pasti kalau ke Jakarta ini ya harus bawa hasil yang mewah lah buat keluarga juga. Jadi motivasi pertama ya pasti keluarga, pengen bahagiain kalau pas balik. Terus dari diri juga sih, karena pas gue ke Jakarta pengen ngebuktiin ke semua orang juga sih bahwa gue ke Jakarta itu nggak cuman liburan, jalan-jalan. Jadi kayak gue ke Jakarta itu kerja, ngasilin apa gitu buat keluarga. Yang pastinya gue selalu teringat keluarga sih pas setiap mau main tuh. Jadi kalau gue udah teringat keluarga, jadi kayak gue bener-bener apa ya, diri gue tuh kayak pengen ngebuktiin banget sih, kayak gue ini pengen ngebuktiin ke semua orang lah bahwa gue itu lebih baik dari siapapun sih. Kayak gue pengen apa ya, kayak pengen improve terus sih di setiap harinya, di setiap turnamen MPL yang ada pun di setelah MPL itu benar-benar gue pengen improve terus sih. Terus kayak gue nggak cepet puas juga sih, kayak dari teman-teman gue juga yang selalu ingatin lu harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi kayak gue selalu berapi-api juga sih di badan gue. Teman-teman dan coach gue juga sih yang selalu ngebantu dorong juga biar nggak cepet puas. Mungkin kalau dari gua, Gilang tuh orangnya kerja keras banget lah. Itu konsisten terus soalnya dari dulu banget sampai sekarang. Dan kelihatan banget lah ambisi dia yang kerja keras. Baru setiap seasonnya, setiap harinya dia terlalu improve terus dari out game, in game semakin dewasa, semakin baik lah intinya lah setiap harinya. Mungkin kita lihat dari momen pas kalah lah ya. Kayak mau di internasional maupun di lokal, setiap kali kekalahan tuh dia pasti yang salah satu orang yang sangat-sangat kesal lah. Kayak dia karena dia berambisi mau menang terus, pas kalah dia nggak bisa sembunyiin itu. Dari mimik wajah, dari gestur itu sangat kelihatan lah dia kesel banget dan dia pengen balas. Pasti dia kayak kesel banget, dia pengen cari apa yang kita salah, kenapa kita kalah. Nah itu dia banget, dia pengen menang terus lah pokoknya. Soalnya kan kalau ada kita kesalahan gitu ya pasti kita langsung bahas, saling ngerangkul juga sih satu sama lain kalau ini lagi bonding juga. Terus kayak pas lagi ada turnamen juga pasti kita langsung ngobrol juga gitu-gitu. Jadi yang bikin kita deket selama ini kuncinya ya kita harus ngobrol gitu sih. Pas gua di M3 sih itu kan turnamen pertama gua juga kan, ketemu banyak player-player yang jago juga, yang dewa-dewa juga lah bisa dibilang. Jadi makanya kita pulang pertama di situ. Yang seingat gue sih itu sih, kita belum terlalu banyak strategi sih untuk waktu di M3. Pas gue M4 itu yang paling gue ingat pas dipulangin RRQ sih. Soalnya kan kita terakhir juara di MPL season 10 kan, jadi kita mental udah siap, terus strategi juga udah siap, terus ya mungkin persiapan dia lebih matang daripada kita sih. Ketika gue M5 tuh, gue sebenarnya cukup pede banget sih di turnamen itu, makanya kita bisa sentuh sampai final. Ternyata ekspektasi gue juara itu dipatahkan sama AP Brand. Itu benar-benar di ujung tanduk banget lah kita bakal juara. Makanya gue nangis juga, sedih itu benar-benar lama sih gue. Sampai berminggu-minggu lah gue teringat terus. Indonesia gagal menyelesaikan Golden Road-nya dan histori 2 kali M-Series secara berturut-turut di tuan rumah. Pas titik terendah pas di EWC sih. Kayak kecewa, terus kayak gue ngerasa kayak pengen pensi juga pas di waktu titik itu, pas benar-benar kalah, pas habis kelar meeting lah di situ. Soalnya kan di scrim kita lumayan mendominasi banget kan, terus kayak gue udah pede banget nih sama tim gue bakal juara di EWC. Soalnya kan yang gue dari hasil scrim sih benar-benar bagus banget. Pas main gue lihat beda lah, kecewa banget sih pas hasil dari EWC itu, sampai gue pengen rehat gitu. Yang gue liat dia mungkin ngerasa burn out gitu pas kalah di EWC yang kemarin. Kayak kelihatan aja dari ekspresi muka dia gitu, dari gerak-gerak dia. Mungkin dia masih pengen main karena dia belum dapat semua piala aja sih. Lolos 2 kali ya perasaan gue yang jelas malu banget karena gak lolos 2 kali dari 12 ke 13. Soalnya dari season 11 kita udah top 3 kan, cuman setelah next seasonnya kenapa kok gak lolos, kayak itu overthinking banget apakah mau selesai atau enggak. Terus season 13-nya akhirnya mencoba lagi, terus gak lolos lagi. Nah di situ overthinking apakah gue masih layak di AE, apakah gue udahan aja di e-sportnya. Tapi tiba-tiba ke 14 yaitu gue disuruh main XP
Padahal di situ pikiran gue udah kayaknya ente deh. Sorry kok, gue ngecewain lo lagi. Makasih semua yang udah nonton. Gue yakin kalian gak bakal capek juga buat ngedukung kita. Cuman ya walaupun kita kerja keras tapi hasilnya kayak gini ya. Pak, Dede kalah, maaf. Nangis. Saya juga, ya udah. Kasihan gitu. Sempet dia juga, Pak, kata saya tuh deh, barangkali mau pindah tim. Nggak Pak, katanya saya nggak enak sama Ko Dawid, mau buktiin bahwa saya bisa. Ya sementara ini saya juga ngomong yang penting jangan ngecewain alter ego lah, buat prestasi yang sebagus-bagusnya, gitu aja. Pertama ya Nino tuh dia makin banyak yang hujat, dia pasti makin semangat orangnya. Makin pengen ngebuktiin bahwa yang diomongin salah. Mindset dia tuh dia nggak akan mikirin menang nomor berapa lah. Yang penting main bagus dulu, menang nanti pasti ngikut. Itu sih, pasti mindset dia pasti gitu. Dan inilah dia Final Upper Bracket MPL Indonesia Season 16. Lebih santai guys, relax. Bahasa itu relax. Jangan buru-buru. Kita emang harus main agresif, tapi jangan buru-buru ya. Oke? Tapi harus tetap berani. Siap? Oke guys. Gue selalu bilang guys, main percaya diri, percaya teman, main connect. Gue cuma mau reminder, guys, kita tuh tim gue sumpah. Gak usah terburu-buru guys. Kita fokus aja ke gamenya. Tapi jangan tenang banget juga, maksud gue tuh kayak tetap nge-pressure lawan terus. Gue gak takut kalah. Yang gue takutin cuma gue gak main bagus. Karena menurut gue pengen banget mewakili Indo buat di M7 nanti. Bakal jadi pembuktian aja sih. Yang pasti jangan anggap remeh kita lah. Kalau dari gua siap banget lah lawan anak-anak muda belang blood yang blood ini. Saya tahu di playoff ini siapa yang sebenarnya. Terus yang terakhir mungkin buat AE, karena kalian udah kalahin kita kemarin, nggak, gua bakal bahas dendam dan nggak pernah ada yang lolos dari gua. 1, 2, 3. Best of 5 series akan menentukan satu slot Grand Final dan juga satu slot untuk M7 World Championship slot. Alter Ego dan juga tim Onyx. Kedua tim ini akan berhadapan satu sama lain untuk menentukan nasib mereka. Belum ada pun masih dia. Ikat tuh. Oh si Montek tuh. Kedua. Gua repi. One ticket for Onyx goes to M7. Dan Grand Finalist pertama kita, Onyx, berhasil untuk bisa melangkahkan kakinya ke Grand Final dan menjadi satu pemegang tiket M7 dari MPL Indonesia. Jadi buat AE ya sabar dulu lah. Turun dulu low breaker, nanti balik lagi ke Grand Final. Alter Ego mereka belum berhenti perjuangannya. Mereka harus lebih ekstra lagi di lower bracket bertemu dengan EVOS. Jadi mumpung kayak tadi kita masih bisa main, Cok. Cuman ya udah, maksudnya kayak just make sure kita lebih ready aja besok tuh. Oke? Kayak gak usah sedih-sedih amat lah. Belum selesai. Serius. Belum selesai, Cok. Besok confidence, guys. Oke? Kayak gue bilang, makan yang banyak. Cuma butuh itu, besok PO7. Oke? Percaya satu sama lain, appreciate hari ini, guys. Kita bisa dari 2-0 ke 3-2 loh. Tepuk tangan dulu dong. Udah, besok PO7, guys. Good luck, have fun. Istirahat. Final lower bracket akan menentukan satu slot terakhir untuk babak Grand Final. Inilah dia pertemuan antara tim Alter Ego dan juga tim EVOS. Cuman kalau bisa lebih tenang dikit lebih bagus. Kamu punya tim terbaik, oke? Ini bukan tentang gua harus tapi kita, guys.
Kita bisa, kita harus. Itu doang deh mindsetnya. Gak usah mikirin ABCDFG. Kita lakuin bareng-bareng. Kalau kata yang juara dunia nih, stay together, win together, win together, win together guys. Oke? Alter Ego! Apakah EVOS mampu membawa ke game selanjutnya? Atau Alter Ego mengubur mimpi EVOS MPL? Mana tepuk tangannya? Gak ada winter dia, gak ada winter. Mati dia. Endable. Nice. Let's go. 2 poin didapatkan oleh EVOS. Gue Petri itu lihat Des. Mati. Nice. 1 poin Alter Ego. Ada kuning nggak dia? Ada. Ini nice leg. Boleh break mati. Nggak bisa ya? Kasih tahu lo. Poin kedua untuk mereka. Masih lama kok itu orangnya? Ya, aman boy. Santai dulu. Gue TP. Mas ya. Nice. Dua sama. Sang macan putih. Santai. Cium Dua tuh dia. Gue ulti lagi ya, kuning dia. Nice. Nice, alhamdulillah satu Match lagi. point for Alter Ego. Bisa guys ya? Let's go. Nice. Taruh lu no. Balik ke bisa. Santai, Meng. Ya, masih bisa kita wave dulu, Meng. Kita nggak ada wave, Meng. Santai. Alter Ego mengubur mimpi EVOS menuju ke M7 dan akankah Alter Ego mengukir sejarah di season ini? Dan sekarang kita tidak akan mendengar gol story dari Nino, tapi Cornelwin, dengar anak-anakmu menuju ke panggung dunia. Oh my god, Alter Ego bounce back 10 season berlalu, dan dari M2 akhirnya mereka kembali ke jenjang M Series. Alter Ego goes to M7. Ini dia Grand Finalist kedua kalian di MPL Indonesia Season 16. El Familia yang baru, El Familia yang membuktikan bahwa membuat Alter James juga bahagia. Yang gue rasain justru ngehargai diri gue aja sih. Udah 9 season gue berjuang, dan ketika gue dapet tiket untuk M7 nanti itu kayak terbayarkan aja sih. Kayak gue baru pertama kali ngerasain panggung internasional. Kata-kata gue buat Cornelwin, 9 season ini percaya sama gue, dan gue pengen kasih hadiah ke Cornelwin selagi dia percaya gue. Sudah tak ada lagi halangan. Inilah kedua tim terakhir yang terkuat di antara semua dalam ambisi menuju juara. Tak cuma itu, musim ini adalah kesempatan langka karena mereka telah buktikan kelayakan jadi perwakilan Indonesia di pentas dunia. Semua rintangan telah mereka hadapi, tim impian sudah teruji. Kini saatnya mereka tampil memberi bukti, tunaikan janji. Perjalanan mereka akan kita iringi bersama. Sebuah super fans telah menyatakan menghimpun satu dukungan untuk kejayaan mereka di M7 Indonesia. Sambutlah Grand Final MPL Indonesia Season 16. Buat Grand Final, ya gua dan tim pengen ngebuktiin aja sih kalau misalkan Alter Ego yang sekarang tuh beda sama yang dulu-dulu. Gua bakal all out sama tim gua bakal kasih yang terbaik. Mau menang, mau kalah, gua dan tim gua pengen main yang baik. Mungkin yang bikin kita konsisten di season ini tuh karena udah diingatin terus sih bahwa kita itu benar-benar step by step lah dari regular season. Kita harus fokusin di regular season dulu, benar-benar harus dikonsistenin juga. Kita selalu diingatin Coach Adi juga, Coach Cewi juga gimana biar kita step by step fokus di playoff. Udah kelar playoff kita amanin tiket, terus masuk final, baru udah fokusin M Series sih. Oke, kalau begitu sekali lagi Grand Final, mana suaranya? Depan ke depan, Skyler ya. Udah sikat ya. Targeting guys. Nice no. Maju. Gua TB-in. Alter Ego
Game yang pertama terbuka lebar. Nice, guys. Alhamdulillah guys. Santai guys ya, selalu ya. Wipe out. Rata tadi dari Onyx. Tidak tersisa satupun. Game pertama Alter Ego mengamuk. Sabar aja. Langsung saja di cancel. Gas aja rata. Manipulation. Dan Nice banget. down. Ada Shadow Cat begitu menyiksa. Nindoja mencoba untuk bisa menang. Tidak bisa. Dan Onyx siap untuk menabrak Alter Ego. Kontrol deh, aman. Aman lah, kita aja lah. Let's go ya ini. Baksi aja nih, baksi aja. Coba tuh lihat tuh. Baru saja melihat Aleka mencoba untuk bisa maju. Ada berapa salah dari keluarga. Go ke Ivy. Udah ya, udah. Akan kehilangan kuota sesaat kita di bench. Momen Onyx kembali menjadi juara. Dan untuk kali ini kembali Alter Ego gagal mengukir sejarah. The Dream Team become a champion. Onyx gelar ke-7. Gue selalu gagal dan di season ini gue janji sama abang gue bawa ke grand final walaupun gue belum dapat pialanya, cuman menurut gue terharu banget sih karena tetap semangatin dan dia yakinin gue banget kalau gue tuh bisa, ya walaupun belum berhasil ya dapatnya top 2 sih. Doa orang tua sih benar-benar ampuh banget sih, bikin kita selama ini bisa inilah lancar lah gamenya. Jadi itu yang pastinya doa dari orang tua dan semangat juga sih dari orang tua. Mungkin yang bisa aku bilang ya mungkin karena gue udah sering gagal juga kan. Pasti di season di M Series ini benar-benar gue kasih sepenuhnya sih dari cara gue main, terus pengen ngebuktiin juga bahwa di season ini tuh kita bakal benar-benar kasih 100% lah karena jadi tuan rumah juga kan. Jadi kalau dari diri gue benar-benar pede lah buat M Series M7 ini. Yang gue persiapkan ya mungkin lebih ke preparation yang keras banget. Gue juga nggak mau nyia-nyiain kesempatan ini. Jadi kayak buat orang-orang yang terdekat gue ya gue bakal bekerja lebih keras lagi dibanding yang sebelumnya. Walaupun gue belum punya pialanya, yang pasti gue bakal berjuang sekeras-kerasnya buat M7 nanti. Tetap percaya sama gue, tetap doain gue karena menurut gue doa dan support dari kalian itu beneran penting banget buat gue. Ya gue harap kalian doain gue dan tim gue biar maksimal nanti di M7. Ketika kita ngomongin soal Sans, wah dia pemain berbakat. Nino itu datang dari Goldland, sekarang dia di EXP. Apalagi kalau bukan kerja keras yang bikin dia berarti ada di titik ini kan. Apapun hasilnya menurut gue Nino harusnya bangga sama diri dia sendiri karena dia emang udah improve jauh banget dari musim pertama dia sebagai XP laner. Ya menurut gue Nino bener-bener definisi kerja keras. Jadi kalau misalkan emang ada orang yang bilang kalau bakat itu bisa dikalahkan sama kerja keras atau usaha atau effort, harusnya Nino juga bisa mengalahkan pemain-pemain berbakat tersebut, ya nggak sih? Udah waktunya sih itu piala balik ke Indonesia. Mungkin itu yang ada di pikiran semua orang di dunia Mobile Legends di Indonesia kan ya. Kita punya piala M1 tapi semenjak M1 kita sebagai negara Indonesia tidak pernah juara M Series lagi sampai hari ini. Jadi harapan gue mau itu Alter Ego, mau itu Onyx, yang penting let's bring that trophy home. Itu sih yang gue pengen. Untuk optimisme, gue sih optimis banget. Kayak ini adalah one of the best chance lah yang kita punya sebagai fans MPL Indo, sebagai fans ya tim Indonesia untuk menang juara dunia di Indonesia juga M7. Karena gue optimis banget.